Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayu Wahyuni Agustina SPD. Saya kepala sekolah di SDN 1 Rembang, Kota Blitar. Di sini saya akan memaparkan hasil karya saya yang berjudul Menebar Cahaya Pembelajaran Mendalam, Inovasi Kepala Sekolah sebagai Pelopor Komunitas Belajar Lintas Sekolah. Berdasarkan pengamatan, belum semua kepala sekolah di gugus kami memiliki kesempatan mengikuti diklat pembelajaran mendalam. Kemudian saya berinisiatif untuk menyebarkan praktek pembelajaran mendalam ini di sekolah lain segugus Singodongso. Kepala sekolah berperan sebagai pelopor pembelajaran bermakna sebagai jembatan kolaborasi antar sekolah. Situasi yang ada di gugus Singodongso, yang pertama, hasil diklat yang baru saja diterima ini sudah diimbaskan di sekolah kami di Kombel Tembasa Setia dan diimplementasikan di kelas oleh semua guru. Guru-guru menjadi lebih terbuka, aktif melakukan refleksi dan mulai merancang pembelajaran yang menantang murid bisa berpikir lebih kritis. Nah, yang kedua, saya berdiskusi dengan rekan-rekan kepala sekolah segugus Singodongso. Dari hasil diskusi tersebut, maka diketahui bahwa sebagian besar belum memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, khususnya pelatihan pembelajaran mendalam. Tantangan yang kami temukan, ini yang pertama, mengubah budaya belajar lintas sekolah bukanlah perkara yang mudah. Tantangan utama yang saya hadapi bukan terletak pada teknis pelaksanaan, melainkan pada persepsi dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, sebagian kepala sekolah masih beranggapan bahwa program pelatihan bersifat eksklusif sehingga mereka ragu terhadap efektivitas pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, solusinya saya memperluas gerakan komunitas belajar yang semula hanya tumbuh di lingkungan sekolah saya sendiri di SDN 1 Rembang menjadi wadah kolaborasi lintas sekolah yang lebih luas. Komunitas ini kemudian kami namai Singodongso Learning Community. Nah, keren kan? Langkah inovasi yang kami lakukan, ini yang pertama, mengawali dari keteladanan dan keterbukaan. Sebagai langkah awal, saya mengundang kepala sekolah dari sekolah-sekolah lain segugus Singodongso untuk berkunjung ke SDN 1 Rembang. Nah, dalam pertemuan perdana ini, saya menampilkan dokumentasi praktek pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru-guru kami, kemudian mulai dari portofolio refleksi, kemudian rekaman proses belajar, hingga hasil karyanya siswa. Nah, pertemuan ini tidak saya bungkus dalam format seminar formal, melainkan sebagai learning visit yang bersahaja, yang mana kegiatan tersebut itu menjalin silaturahmi sehingga dari masing-masing sekolah ini saling berkunjung. Yang kedua, membentuk forum ngopi edukatif. Nah, dari antusiasme pertemuan awal tersebut, lahirlah ide untuk membangun forum diskusi rutin bernama Ngopi Edukatif. Nah, ngobrol pintar dan inspiratif. Nah, kegiatan ini menjadi jantung komunitas karena memberikan ruang yang nyaman untuk berdialog terbuka. Para kepala sekolah dan guru membahas praktek pembelajaran mendalam yang sudah dijalankan dan berbagi tantangan serta merumuskan solusi kontekstual. Di dalam forum ini, teori bertemu praktek dan refleksi menjadi budaya bersama. Yang ketiga, kami melangkah pelatihan internal, mini diklat pembelajaran mendalam. Nah, sebagai bentuk penguatan kapasitas guru lintas sekolah, kami melaksanakan kegiatan mini diklat pembelajaran mendalam yang disusun berdasarkan pengalaman dan materi pelatihan. Yang sebelumnya saya ikuti, yaitu pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, kegiatan ini dilakukan secara bergilir di setiap sekolah, agar setiap tempat memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah, sekaligus laboratorium pembelajaran. Kemudian tahap yang keempat, kolaborasi kelas lintas sekolah. Nah, salah satu inovasi paling berdampak dalam gerakan ini. Nah, program kolaboratif Singodongso, melalui program ini
guru dari satu sekolah dapat melakukan observasi di sekolah lain untuk melihat penerapan pembelajaran mendalam itu seperti apa, bisa melihat langsung. Nah, setelah itu dilakukan sesi refleksi bersama untuk membahas praktek yang berhasil dan tantangan yang dihadapi. Tidak berhenti di sana, guru yang telah melakukan observasi kemudian mengundang balik rekan guru tersebut untuk bersama-sama mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif di kelasnya sendiri. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi digital sebagai ruang belajar virtual. Nah, untuk menjembatani keterbatasan waktu dan juga jarak, kami mengembangkan ruang belajar virtual bernama Singodongso Learning Hub melalui komunitas di ruang GTK ini. Nah, anggota dapat berbagi rencana pembelajaran, bahan ajar, video praktek, serta hasil refleksi mingguan. Bahkan bisa mengadakan seminar di ruang virtual ini. Nah, selain itu kami juga membentuk grup WA yang aktif, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi sehingga dapat berbagi inspirasi harian. Nah, yang keenam, refleksi dan dokumentasi praktek baik. Nah, setiap kegiatan komunitas selalu diakhiri dengan sesi refleksi terstruktur menggunakan format 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, apa yang berhasil? Kemudian, apa yang menantang? Dan apa yang perlu diperbaiki? Nah, hasil refleksi dikompilasi dalam jurnal Singodongso, sebuah dokumentasi digital yang berisi catatan perjalanan komunitas, praktek baik, serta rekomendasi pembelajaran untuk tahap selanjutnya. Dokumen ini menjadi sumber belajar berkelanjutan sekaligus bukti nyata transformasi praktek pembelajaran di gugus kami. Refleksi dari hasil aksi yang telah saya lakukan, itu gerakan Singodongso Learning Community memberikan banyak pelajaran berharga yang melampaui ekspektasi awal. Refleksi terhadap hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan terbukti efektif karena berakar pada kolaborasi, keteladanan, dan kebermanaan. Nah, dampak yang didapatkan adanya transformasi paling nyata pada perubahan perilaku dan pola pikir guru. Juga dalam sesi ngopi edukatif maupun IHT, para guru berdiskusi secara kritis mengenai praktik pembelajaran mendalam. Nah, gerakan komunitas lintas sekolah juga memberikan dampak mendalam bagi para kepala sekolah di gugus Singodongso. Nah, diskusi lintas sekolah membuka ruang bagi kepala sekolah untuk saling belajar dan saling menguatkan. Nah, simpulan terakhir, pembentukan komunitas belajar lintas sekolah merupakan strategi efektif untuk mempercepat transformasi pembelajaran di tingkat akar rumput. Inovasi ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan pembelajaran tidak harus selalu melalui program nasional berskala besar, tetapi dapat tumbuh berkolaborasi kecil yang bermakna. Inovasi kepemimpinan yang saya lakukan melalui gerakan Singodongso Learning Community ini menjadi bukti bahwa perubahan besar dapat dimulai dari keberanian seseorang kepala sekolah untuk berbagi dan menginspirasi yang lain. Demikianlah paparan hasil karya saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Merasakan dampak yang sangat transformatif dengan bergabung dalam gerakan Singodongso Learning Community. Yang awalnya saya hanya berfokus pada pembelajaran yang bersifat tradisional dan administratif, melalui forum kolaboratif ini seperti ngopi edukasi dan juga kelas kolaboratif lintas sekolah, wawasan saya terhadap kepemimpinan pembelajaran benar-benar menjadi terbuka. Langkah-langkah pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Yayu Wahyuning Agustina menyadarkan kami bahwa kegiatan belajar berbagi praktek baik maupun pengimbasan pendekatan pembelajaran mendalam telah memperkuat pengetahuan kami